Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Kak. Oke, sore. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kak Eki masih lihat hampir 50%-nya nggak nyalain kamera. Yuk, Kak Eki mau lihat yuk, nyalain kamera semuanya. Ya. Ingat pesan Kak Eki di akhir ibadah pelayanan kita tahun lalu. Kadang kita mau buka kamera agak sedikit males. Akhirnya ketika kita ibadah, yang lainnya pas lagi ibadah bisa aja kita ke warung, kita ngapain, jadinya nggak tanggung jawab dengan apa yang kita jalankan. Oke adik-adik, ya. Oke langsung aja sore hari ini ya. Semangat nggak buat ibadah? Kasih reaksinya dulu. Seperti biasa Kak Kiki nggak jemu-jemu minta reaksi adik-adik semuanya. Oke, kalau udah siap. Oke. Langsung aja kalau sudah siap Kak Kiki berikan kepada yang bertugas pada sore hari ini. Jessica Dumaili, silakan Jess. Kakak Iki serahkan kepada Jessica. Silakan Jess. Terima kasih Kak Iki. Selamat sore teman-teman. Sore. Sore. Selamat berjumpa kembali di ibadah PLK Remaja Gemis Bethlehem dengan tema kebaikan. Sore ini yang akan membawakan firman pada ibadah hari ini adalah Kak Iki dan liturgosnya saya sendiri, dan yang akan membantu pelayanan kita dalam doa firman yaitu Saudara Adrian Sumelung. Adapun pokok-pokok doa pada ibadah hari ini yaitu yang pertama kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemis Bethlehem, yang kedua orang tua dan seluruh keluarga anggota remaja Gemis Bethlehem, yang ketiga pekerjaan, kesehatan dan jodoh kakak-kakak pengasuh remaja Gemis Bethlehem, yang keempat kakak Ica, kakak Alin dan adik Elka yang saat ini sedang sakit, dan yang kelima rekan-rekan remaja dan kakak pengasuh yang berulang tahun sepanjang seminggu ini. Yang keenam, pandemi virus COVID-19 agar segera berakhir. Yang ketujuh, pelayanan PLK Remaja Gemis Bethlehem. Yang ke-8, pelayanan gereja kita Gemis Bethlehem Jakarta. Dan yang ke-9, bangsa dan negara Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali untuk memulai ibadah PLK Remaja. Kiranya Engkau memberkati proses ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa, kami semua serahkan ibadah kami dengan mengucapkan syukur. Amin. Ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkan dirimu menghadap Tuhan. Kami mau berbakti kepadamu, Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati kami ya Tuhan, dan sucikanlah ibadah ini. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Teman-teman, kita mengangkat satu pujian lagi dengan lagu Indah Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, bersuka
Puji-pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batuku dan tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Kita mengangkat satu pujian lagi dengan lagu Indah Mulia Bahagia Aku Penuh. Indah mulia bahagia penuh bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah menantiku jalannya bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah bersandarkan lengan yang kekal. Aman, dari bencana dan sesat. Aman, bersandarkan lengan yang kekal. Kita akan masuk pelayanan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bang. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
Kita akan berdoa firman untuk Kak Adrian, dipersilakan. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Selamat sore Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, bahwa pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan ibadah remaja pada sore hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman dari Kakak Iki. Semoga firman ini bisa menjadi manfaat untuk jadi sebuah pedoman hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih doa firman-Nya untuk Kak Iki, dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Aduh, begini kalau di gereja ya, kita harus semuanya serba bermasker ya. Oke, adik-adik nggak apa-apa untuk jaga-jaga. Di samping memang harus bermasker, juga di samping Kakak Iki AI, jadi harus pakai masker ya. Enggak, oke. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini bertemakan kebaikan, seperti flyer yang udah kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak pengurus berikan di grup remaja. Oh ya, sebelumnya jelas ya suara Kakak Iki ya? Oke, ya, thank you. Nah, tema firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah kebaikan. Dan ayat pembacaan perikop pembacaan Alkitab kita itu dari Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Nah, sebelum kita baca Alkitab bareng-bareng, Kakak Iki mau puterin sebuah video. Mungkin video ini kalau berbicara soal kebaikan, adik-adik akan sering melihat video, sudah sangat sering melihat video ini. Tapi Kakak Iki nggak capek-capek untuk mau puterin lagi karena video ini cukup menjadi apa ya, pembelajaran buat kita, gitu, buat kita semua anak-anak remaja, terlebih khusus Kakak Iki sendiri secara pribadi. Jadi Kakak Iki akan puterin dulu video ini. Puji Tuhan kalau memang ada yang belum nonton atau yang sudah nonton, nggak apa-apa, kita nonton lagi. Yang belum, silakan ditonton baik-baik videonya. Sudah jelas ya? Kelihatan ya? Gambarnya ya? Udah tampil ya?เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก เ
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงิน ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Oke, adik-adik. Petang tung telang penau celah tuh. Ya. Oke, adik-adik. Mungkin ada beberapa yang udah pernah lihat videonya. Nanti akan kita bahas secara garis besar dan kita hubungkan dengan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Tadi Kak Kiki bilang pasti beberapa ada yang udah pernah nonton atau beberapa juga belum nonton. Oleh sebab itu kita akan sama-sama kupas apa sih makna video itu terkait dengan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Sebelum jauh ke sana, kita akan buka dulu perikop pembacaan kita dan kita akan baca bersama-sama secara bersama-sama, yaitu dari Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Kita buka dulu Alkitabnya semuanya. Buka Alkitabnya dari Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah dapat semuanya, oke, angkat jempolnya, angkat jempol kirinya, angkat jempol kanannya, udah, oke, nah, kalau sudah, Kakak Iki minta kesediaannya untuk adik-adik yang cowok untuk bantu Kakak Iki baca. Opo, coba boleh bantu baca, Po. Amsal berapa sih, Kak? Berapa belas? Apa? Berapa belas tadi? Berapa belas? Amsal berapa? Berapa? 12. 12, Opo. Amsal 12, ayat 12 sampai 14. Opo bacain ya. Kakak Iki minta tolong. Amsal 12, ayat 12 sampai 14. Ya. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang dapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Oke. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berkatilah untuk kita semua yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kita setiap harinya. Terima kasih buat Opo yang udah boleh membantu membacakan ayat Alkitab yang panjang sekali ini ya, 3 ayat. Oke, terima kasih ya Opo sudah membantu membaca Alkitab kita pada sore hari ini. Oke, adik-adik, berbicara soal kebaikan, kita coba bedah dulu setiap ayat demi ayat, baru kita akan hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Nah, sebelumnya, Kakak Iki mau tanya dulu. Kalau kita lihat dari pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, nah adik-adik, kitab Amsal itu, sebelum kita membaca lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, kitab Amsal itu apa sih, Kak? Kitab Amsal itu bagaimana sih, Kak? Pada dasarnya kitab Amsal itu memang terdiri dari banyak kutipan pendek, adik-adik. Jadi Amsal itu hampir sama dengan Mazmur, tapi Mazmur itu setiap ayatnya, setiap kitab Mazmur itu setiap ayatnya memiliki pendek-pendek, tapi memiliki satu bacaan perikop yang panjang-panjang, karena memang Mazmur itu berisi tentang pujian-pujian pada saat raja-raja terdahulu. Sedangkan Amsal ini, kalau bisa dibilang kalau adik-adik baca Amsal itu secara keseluruhan, hampir semuanya itu seringkali tidak berhubungan satu dengan yang lain, adik-adik. Kata Amsal itu dapat diterjemahkan sebagai ucapan orang bijak atau perumpamaan dan peribahasa berhikmat. Jadi Amsal ini isinya tuh ucapan-ucapan tentang kebijakan,
lalu tentang perumpamaan, lalu tentang peribahasa-peribahasa berhikmat. Dan di dalamnya itu sering ada seperti kalimat-kalimat tentang sebab dan akibat. Contoh tadi kita baca di ayat Alkitab kita ya adik-adik ya. Di ayat 12, adik-adik bisa lihat sama-sama, kita bisa lihat sama-sama bahwa di sini ada kalimat, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, kalau ditanya apa sih Kak maksudnya? Nah, kalau dari sini aja kita bisa melihat bahwa dari pembacaan pertama, ayat pertama dari pembacaan Al-Amsal yang kita baca sore hari ini, di sini sudah jelas bahwa ada perbandingan. Jadi kita diajarkan untuk belajar tentang perbandingan, mana yang baik dan mana yang jahat. Dari kata-kata dua kalimat ini, Rahel, Rumagit, menurut Rahel, mana yang lebih condong ke perbuatan yang baik atau lebih condong ke apa yang dilakukan oleh orang yang baik? Yang atas atau yang bawah? Biarpun sudah ada tandanya, tapi Kakak Iki cuma mau memastikan, menurut Rahel Rumagit yang mana? Yang plus, Kak. Yang mana? Yang bawah, Kak, yang bawah. Yang atas apa yang bawah? Kakak Iki kunci jawabannya? Bawah-bawah. Yang bawah ya, iya ya. Oke, nah kita pasti sama-sama sepakat bahwa yang baik itu lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat kebaikan ya adik-adik dari ayat 12 ini. Kita coba baca, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Nah, orang fasik ini gimana sih Kak maksudnya? Jadi bisa dikatakan bahwa banyak orang-orang yang orang fasik ini bisa dikatakan adalah sebagian dari orang-orang yang sering melakukan tindakan untuk menjebak sesamanya adik-adik. Dan sudah pasti itu perbuatan yang tidak baik. Sedangkan di poin yang keduanya, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ini berarti bahwa orang baik akan dapat memberikan kegunaan. Jadi akar orang benar dapat mendatangkan hasil. Berarti apa yang kita lakukan yang baik, apa yang kita lakukan dengan benar pasti akan mendatangkan hasil. Dan berguna buat orang-orang di sekitar kita. Nah dari sini, dari ayat 12 ini saja sudah diajarkan kita bagaimana kita bisa melihat ada dua sisi yang berbeda. Ada orang fasik dan orang yang benar. Lalu kita masuk ke dalam ayat yang ke-13. Sebentar adik-adik ya. Ayat yang ke-13 di sini dikatakan bahwa orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, dari sini ada dua lagi perbedaan yang adik-adik harus mengerti dan adik-adik bisa pilih, adik-adik mau yang seperti apa. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Ini bisa dikatakan bahwa, ya kita tahu ya, kalau orang jahat pasti, namanya orang jahat, pasti yang dikedepankan duluan itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? Pelanggaran bibir itu berbohong, terus mencaci maki orang lain. Nah di Alkitab ini bukan Kakak Iki yang ngomong ya, ini Alkitab yang ngomong. Alkitab yang ngomong, firman Tuhan yang bilang bahwa orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Jadi kalau kita berbuat hal-hal yang tidak baik dengan mulut kita dan kita sudah menjadi orang jahat, kita akan terjerat sendiri dengan perilaku yang kita buat. Tapi sebaliknya ketika kita menjadi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Adik-adik harus tahu bahwa, dan kita semua sepakat, kalau kita melakukan hal-hal yang benar, kita melakukan hal-hal yang baik, semua yang baik-baik juga akan kembali kepada kita. Kalaupun adik-adik ada kesusahan, pasti akan ada jalan keluar untuk keluar dari kesukaran seperti firman Tuhan. Sekali lagi Kakak Iki tekanin, bukan Kakak Iki yang ngomong ini, firman Tuhan yang ngomong bahwa orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, lanjut ke ayat 14 yang terakhir adalah ini sebagai rangkuman dari dua ayat yang sebelumnya adik-adik. Ya, sebelum kita masuk lagi dalam lebih jauh ke implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat 14 ini merangkum dari kedua ayat yang di atas. Ketika kita melihat ada dua ayat yang ada masing-masing ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang perbedaan yang baik dan yang tidak baik. Di sini menjelaskan merangkum semuanya bahwa setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi dari dua ayat yang di atas kita bisa tahu adik-adik bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang disebut tadi orang fasik, disebut tadi kejahatan bibir, sudah pasti kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik-baik dalam kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita melakukan hal yang baik-baik seperti dua ayat yang sebelumnya, kita bisa keluar dari kesukaran, kita bisa mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan tangan kita. Jadi,
3 ayat ini cukup mempertegas bahwa kita ini harus berbuat baik. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Karena ini dijelaskan di ayat 14 bahwa setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh buah perkataan, dan orang-orang akan mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jadi cukup jelas dan cukup tegas firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik. Karena sudah ada privilege dari firman Tuhan nih. Adik-adik bisa lihat. Kita akan mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Tapi bukan itu poinnya. Jangan juga kita jadi manusia-manusia, kalau sekarang kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan juga kita menjadi manusia-manusia yang transaksional, adik-adik. Ngerti transaksional nggak? Jangan jadi manusia-manusia yang semata-mata, oh nih hari ini gue udah berbuat baik nih. Sekarang pasti gue nih hari ini juga dapat kebaikan nih dari orang lain. Oh, gue udah bantu mama nih, pasti mama kasih uang nih buat gue. Oh, gue udah bantu papa nih, pasti papa kasih hadiah buat gue. Jangan seperti itu. Jangan hidup kita ini hidup yang jadi serba transaksional. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu benar bahwa semuanya akan berlangsung seperti itu. Ada uang, ada barang yang kita terima. Tapi dalam berbuat baik, kita nggak begitu, adik-adik. Kalau kita berbuat baik, itu aja yang harus kita lakukan. Ya, adik-adik ya. Nah, setiap orang punya harapan, setiap orang punya cita-cita, ingin sehat, ingin kurus. Sekarang kita masuk dalam kehidupan kita ya, kehidupan hari lepas hari, adik-adik ya. Pingin tadi kayak Kakak Iki nih, Kakak Iki lagi pengen banget kurus, susah banget tapi. Begitulah, adik-adik ya. Pengen bahagia, pingin terkenal. Mungkin Rahel, Jessica pingin terkenal, Meira nih lagi sibuk-sibuknya voli, pengen jadi pemain voli terkenal. Nah, itu baik. Ada lagi mungkin siapa? Putri pengen ketemu BTS, mungkin ketemu RM ya, rumah makan. Ya. Putri pengen ketemu, Keana pengen sukses, Jessica Dumaili, dan kita semua pengen punya sesuatu hal dengan segala cita-cita kita tuh kita berhasil. Itu baik. Punya tujuan dalam hidup itu baik. Punya mimpi dalam hidup itu baik, adik-adik. Tapi selain semua itu, selain mau jadi orang hebat, selain mau jadi orang sukses, jangan pernah lupa bahwa dari itu semuanya kita harus punya tujuan. Dari tujuan itu semuanya yang harus kita garis bawahi adalah di samping itu kita harus tetap jadi orang baik. Gitu adik-adik. Kita punya tujuan yang luar biasa dalam hidup. Kayak Kakak Iki bilang, Kakak Iki pengen jadi orang sukses, adik-adik juga pengen jadi orang sukses, adik-adik pengen jadi orang hebat. Tapi yang lebih dari itu adalah kita harus juga jangan lupa bahwa kita harus jadi orang baik, adik-adik. Kenapa Kakak Iki bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya setiap kita yang lahir di dunia ini, adik-adik, adalah orang-orang yang lahir dan punya hati yang baik, punya empati, dan tidak ada satupun yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah ciptakan sebagai orang yang cuek dan jahat. Ya kali masa adik-adik lahir ke dunia terus tahu-tahu ditanyain sama susternya, aduh ini anak lucu banget, terus adik-adik mukanya, nah kan nggak begitu ya adik-adik ya. Ya kan, wah ini anak lucu banget sih, terus adik-adik yang cuek gini dong, nggak nangis nggak apa, kan harusnya anak bayi kalau baru lahir, oe, adik-adik enggak, oe, ya kan nggak mungkin gitu kan, ya. Nah, karena memang pada dasarnya Tuhan menciptakan kita dengan segala, di dalam kitab Yeremia dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita. Berarti ketika ada kata damai sejahtera, ada sukacita, berarti itu hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita lahir di dunia ini. Tapi kadang memang tanpa kita sadari lingkungan membuat kita berubah. Kadang saking sibuk dengan dunia kita jadi orang yang nggak peka. Contoh ya, mungkin kita sibuk dengan PR kita di rumah sibuk dengan kerjaan kita sibuk dengan apapun yang kita lakukan, terus tiba-tiba mama kerja di sebelah kita, adik-adik atau kakak-kakak kita, papa kita, nyapu, ngepel, kan pasti kan butuh bantuan. Saking sibuknya kita udah nggak pusing, udah nggak ngelihat mereka. Itu Kakak Iki sendiri juga merasakan, Kakak Iki juga suka begitu. Itu makanya Kakak Iki bilang, kadang manusia itu seperti itu. Saking sibuknya kita, orang terdekat sekalipun yang lagi sedang membutuhkan bantuan dari kita untuk melakukan sesuatu, kita udah nggak lihat. Nah itu hal-hal yang tidak baik dan harusnya menjadi kebalikan. Harusnya kita berbuat yang baik, membantu, melakukan yang harusnya bisa kita lakukan.
Kadang juga karena sibuk, tugas numpuk. Nah, jangan semata-mata juga adik-adik menjadikan tugas sebagai alasan untuk tidak membantu atau berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Contoh, ada PR. Gara-gara PR, adik-adik kebut terus tuh PR ya kan? Wah, gini-gini, tahu-tahu papa mama panggil. Merah misalnya, atau Keana. Coba kesini dulu, tahu-tahu. Tar dulu, orang lagi ada PR. Nah, itu kan hal-hal yang membuat kita jadinya jauh dari perbuatan yang baik. Padahal namanya tugas apapun itu juga menjadi salah satu kewajiban kita ya adik-adik. Tapi malah tugas yang menjadi kewajiban kita malah mengesampingkan kewajiban kita juga untuk berbuat baik. Nah itu nggak boleh adik-adik. Sebagai manusia kita juga nggak boleh cuma mengisi hati kita ini dengan ego, dengan ujuk-ujuk pencapaian, kesuksesan, tapi juga harus mengisi hati kita dengan kebaikan. Makanya tadi Kak Iki bilang, kita punya kewajiban sebagai anak, sebagai murid di rumah. Tapi jangan sebagai murid mengerjakan PR di rumah. Tapi jangan jadikan PR sebagai alasan untuk kita tidak berbuat baik dan tidak membantu orang-orang di sekitar kita. Gitu loh adik-adik. Menjadi baik itu tidak harus selalu memberikan sumbangan. Nah, adik-adik, menjadi baik itu tidak semata-mata dengan donasi. Nah, Kak Kiki mau tanya dulu sebelum lebih jauh. Rahel Rumagit. Coba Rahel Rumagit contohkan. Satu perbuatan Rahel Rumagit kepada mama, apa sebutin? Ini kan Kak Kiki, sebelumnya Kak Kiki kan bilang tadi barusan ya, perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari itu bukan semata-mata tentang uang, tentang memberikan donasi, tentang hal-hal yang bersifat materi. Tapi lebih dari itu, kita bisa berbuat baik. Nah, nggak usah jauh-jauh dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, Rahel Rumagit, apa yang Rahel udah lakukan dalam hal berbuat baik untuk mamah dulu? Kira-kira apa, Hel? Bantu mama cuci piring. Bantu mama cuci piring. Tepuk tangan buat Rahel. Keren loh. Ya. Moren. Coba, apa yang udah kamu lakukan dalam hal berbuat baik untuk teman di sekolahmu? Even ini masih Zoom, masih apapun itu. Apa yang, atau bahkan kamu pernah lakukan dulu ketika tatap muka sekolah, apa yang pernah kamu lakukan? Iya, Mauren ya. Mauren. Kalau mereka nggak paham, aku mungkin bisa bantuin gitu. Kalau mereka nggak paham, Mauren bisa bantuin. It's good. Keana, terakhir. Keana ya. Keana, apa yang udah perbuat, tadi udah ke papa, ke mama, sekarang ke papa. Keana, apa hal yang baik yang udah Keana lakukan untuk papa? Ini papa kan lagi di kapal nih. Kalau misalnya di rumah, kira-kira Keana ngapain nih? Bikinin papa kopi. Weh, bikinin papa kopi, mantap. Ya kan? Kakak Iki mau dong Keana, kopi ABC. Mantap Keana ya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang cowok. Andre, Kakak Iki mau tahu. Tadi udah ke papa, mama, kepada teman-teman, orang sekitar kita. Sekarang Kakak Iki mau tahu. Jangan pernah lupakan juga, kita harus berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri sendiri, apa yang Andre udah lakukan untuk membuat Andre jauh lebih baik untuk diri Andre sendiri? Kayak Kakak Iki misalnya contohnya ya. Kakak Iki mau supaya Kakak Iki kurus. Ya kurang-kurangin nasi. Ya coba untuk olahraga meskipun susah. Ya, susah banget Kakak Iki. Nah, itu contoh perbuatan-perbuatan yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, Andre itu kira-kira apa? Kalau aku ini sih Kak, mengurangi main HP. Mengurangi main HP, good. Aduh, Rahel ya. Mengurangi main HP, mantap sekali Andre. Keren. Nah, kurang lebih pasti sama teman-teman semuanya. Pasti ada hal-hal kebaikan yang adik-adik udah bikin buat orang di sekitar kita semuanya. Nah, contoh terdekat juga dalam ketika kita berbuat baik adalah nggak nyinyir sama orang lain. Contoh, ketika ada teman kita yang punya nilai bagus atau teman kita berkesempatan punya privilege mendapatkan sesuatu. Nah, kita nggak nyinyir,
Enggak yang semata-mata, walah itu mah dia itu karena ini atau gua mah udah panjang sekali, ya. Nah, kadang-kadang kita begitu tuh. Contohnya juga nggak sabaran. Itu juga memantik satu hal-hal yang tidak baik yang pada akhirnya kita lakukan. Padahal bersikap ramah, kasih perhatian, jadi pendengar yang baik buat sahabatnya itu adalah contoh-contoh hal-hal yang hal-hal berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita loh adik-adik. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi adik-adik ya. Tadi Kakak Iki agak tertarik dengan Kiana. Kiana bikin kopi buat papa. Wih, mantap sekali ya. Itu adalah contoh berbuat baik yang luar biasa loh adik-adik. Nggak banyak dari kita semua di sini yang kalau ada papa, mama, ayah, bunda, atau oma, opa. Nah, kadang selalu kita yang dilayanin sama mereka, bikin teh. Kalau di rumah Kakak Iki jujur aja, Rahel sering bikin teh buat Kakak Iki. Kadang manis, kadang kemanisan, kadang ini. Tapi itu contoh hal yang baik sebenarnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu untuk dalam hal yang kecil di rumah, itu contoh kebaikan. Memang semuanya itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan semua adik-adik. Memang kelihatannya seperti bukan kewajiban ya adik-adik. Tapi sebagai orang Kristen, berbuat baik itu kewajiban. Kenapa Kakak Iki bilang kewajiban? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena firman Tuhan udah mengajarkan kepada kita. Dari segala macam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan udah menunjukkan bahwa Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Jadi kita juga harus berbuat baik. Jangan semata-mata berbuat baik seperti yang Kakak Iki bilang tadi, ya transaksional tadi Kakak Iki bilang, gue mau berbuat baik kalau lu berbuat baik sama gue, ya nggak boleh begitu. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen berbuat baik itu sudah wajib. Karena Tuhan lebih dulu berbuat dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin nggak? Amin ya adik-adik ya. Jadi kita memang harus dituntut jadi orang baik. Contoh perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita simple. Bangun tidur kita diberikan nafas kehidupan yang baru. Itu baik nggak buat kita? Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Ketika kita bangun pagi, ketika kita buka mata, Tuhan, udah pagi nih. Berdoa, Tuhan, aku mau jalanin hari ini. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang cuma habis di doa, tapi kita nggak sadar bahwa ketika kita membuka mata, itu adalah kesempatan baru untuk kita anak-anak Tuhan untuk berlaku dan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita membuka mata, Tuhan makasih Tuhan udah diberikan kesempatan dapat nafas kehidupan yang baru. Setelah kita bangun, apa yang bisa kita lakukan? Langsung lakukan. Karena setiap hidup kita ini, kita diberikan kesempatan untuk selalu setiap hari berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita. Coba adik-adik ingat, pasti dalam kehidupan adik-adik juga tanpa sadar juga pasti pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Iya nggak? Iya nggak? Pernah nggak? Atau adik-adik nggak sadar kalau ada orang lain yang berbuat baik buat adik-adik? Wah, keterlaluan sih kalau adik-adik nggak sadar. Papa mama udah rawat adik-adik sampai 12 tahun, 15 tahun seperti ini, 14 tahun, adik-adik nggak sadar. Kadang kita harusnya sadar untuk hal-hal kecil seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan perbuatan yang baik, tugas kita selanjutnya apa? Nah, Kak Iki mau tanya. Coba, Queen, kamu merasa nggak dek kalau sejauh ini Tuhan Yesus baik sama Queen? Merasa. Merasa ya, lewat papa mama, lewat adik. Queen rasa ya kalau Tuhan Yesus itu luar biasa baik ya. Nah, Kakak Iki mau tanya dong, Queen, kira-kira, Queen, kalau Queen udah mendapatkan hal yang baik, apa kira-kira yang Queen lakukan selanjutnya? Boleh tahu nggak Kakak Iki deh? Biasanya nanti pas misalnya habis dapet nilai bagus, itu berdoa kayak terima kasih Tuhan gitu. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat Queen dong. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik dari orang di sekitar kita, tugas kita selanjutnya adalah bukannya melakukan hal yang dia udah berbuat baik sama gua, gua jadi balaslah dia lah. Nggak begitu adik-adik. Tugas kita adalah selanjutnya adalah meneruskan kebaikan itu. Ya, ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita juga merasakan kebaikan dari orang lain. Tugas kita selanjutnya adalah meneruskan kebaikan itu adik-adik. Karena yang harus kita pahami, kebaikan itu bukan dibalas, tapi diteruskan. Ingat ya, kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi diteruskan.
Even kita pada akhirnya melakukan hal yang baik sama teman kita, tapi tanpa sadar ya berarti kita meneruskan kebaikan apa yang telah dia buat dan kita juga lakukan kepada dia. Jadi ingat ya, kebaikan itu bukan buat dibalas, tapi untuk diteruskan. Jadi adik diteruskan kepada orang-orang berikutnya, diteruskan kepada siapa aja. Memang kita nggak bisa berbuat baik untuk semua orang. Mungkin Putri nggak bisa lah berbuat baik untuk orang-orang di Korea Selatan. Seanel nggak bisa berbuat baik untuk orang-orang di sekitar Marunda, Nagrak, dan lain-lain ya. Anel, Esther nggak bisa berbuat baik untuk orang-orang sekitaran Rawakalong dan sekitarnya. Mungkin nggak bisa kita ya kan? Yang pasti kita adalah manusia terbatas. Tapi adik-adik harus ingat, kita bisa melakukan hal kebaikan kepada siapa saja. Ketika kita tidak bisa menjangkau lebih banyak orang, tapi kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada sepanjang hari di depan mata kita loh adik-adik. Kakak Iki, berbuat baik untuk mama kakak Iki. Berbuat baik untuk papa kakak Iki. Jessica, berbuat baik untuk papa dan mama. Rahel, berbuat baik untuk adik. Meira, berbuat baik untuk adik Apong. Oyen, berbuat baik untuk Embo. Sandy, berbuat baik untuk kakak Esther. Jadi perbuatan baik, meskipun kita memang terbatas, tapi Tuhan selalu membuat kita tuh luar biasa adik-adik. Dengan apa? Dengan cara kita berbuat baik, nggak usah jauh-jauh. Dengan orang-orang yang setiap hari, saban hari, kita lihat dengan mata kepala kita loh adik-adik. Jadi itu loh adik-adik. Nah, jadi kita harus menghargai hal-hal baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan melakukan hal yang baik juga dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberikan kita hidup ini bukan karena semata-mata kita membutuhkannya loh adik-adik. Emang adik-adik tahu, adik-adik dikasih hidup ini, emang adik-adik tahu bahwa kita butuh ini, enggak. Tapi Tuhan, kalau adik-adik sadarin, Tuhan memberikan kita hidup karena ada orang-orang lain di sekitar kita yang membutuhkan kita loh. Sadar nggak itu? Rahel lahir ke dunia ini, misalnya Rahel Rumagit atau Rahel Donggala. Itu tanpa sadar, ketika dua Rahel ini melakukan hal-hal yang baik, berarti kehidupan kamu memang ada dan Tuhan izinkan terjadi untuk ada orang lain yang membutuhkan kalian berdua. Jadi berbuat baiklah. Adrian, Ivana, Mauren ada di dunia ini sebagai kalian bertiga sebagai kakak. Kalian akan dibutuhkan oleh siapa? Oleh adik kamu si Embo Evan. Gitu. Felix dibutuhkan sekali dalam hidup kalian, dalam hidup Felix itu untuk menjadi anak yang baik, dibutuhkan oleh mama misalnya. Kakak Iki juga. Semuanya juga kita ini pasti Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita ini untuk juga membantu orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Dan yang paling penting adalah ketika kita berbuat baik, jangan banyak mulut. Jangan banyak mulutnya adalah, ya kita jangan, ketika kita berbuat baik tuh, langsung gue udah bantu si Queen nih. Gue udah bantu si Queen. Gue udah bantu si Andre nih. Gue udah bantu si Opo nih. Kemarin nih, kecelakaan kakak Iki nih. Udah angkat dia nih, itu nangis-nangis dia. Enggak begitu. Enggak tuh semata-mata, misalnya Adrian, langsung habis nolong Ivana misalnya, langsung ada mah aku nolong si Aran, ini aku nih nolong si Aran, atau Keana habis bantuin papa, Keana langsung bilang sama mah aku nih bantuin papa nih, gila nih mah aku bikinin papa kopi nih, manis banget papa nih kopinya, padahal papa sukanya kopi pahit lagi jangan-jangan, si Keana bikin kemanisan, enggak ya Keana ya, bercanda ya. Nah jadi jangan juga ketika kita berbuat baik itu jadinya kita gembar-gembor ke sana kemari. Nih ada kalimat yang kakak Iki cukup suka dengan kalimat itu. Nih ya, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Coba bacain satu orang. Queen, bacain Queen kalimat ini Queen. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, compassion speak much louder than words. Nah, thank you ya Queen. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu adik-adik. Being kind, generous, compassion much louder than words. Nah, Kakak Iki nih, ini udah ada nih bahasa Tagulandang ya adik-adik ya. Nih di bawah ini kita lihat bersama ya adik-adik ya.
Ini kita diminta untuk tindakan kita tuh harus lebih dari kata-kata kita. Kita harus being kind, generous, compassion, much louder any words. Generous apa sih? Kak Iki mau tahu? Siapa yang tahu? Generous itu murah hati adik-adik ya. Terus compassion itu penuh belas kasih. Lalu being kind itu menjadi baik. Jadi kita tuh jadi orang-orang yang jangan gembar-gembor dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita harus ingat bahwa tanpa sadar apa yang kita lakukan itu yang akan menunjukkan siapa diri kita. Jangan ketika kita berbuat baik kita mau dilihat orang. Tanpa sadar, tanpa harus kita bilang juga orang akan melihat bahwa oh iya ya si Jessica Dumaili baik ya, dia membantu orang. Gitu loh adik-adik. Terus ada juga satu pepatah yang mengatakan begini nih adik-adik. Nih Kak Iki sih cukup sepakat untuk ini adik-adik ya. Nih Kak Iki akan bacain ya. Jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Nah, kata-kata terakhir. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidupmu, maka berbuat baiklah. Nah, adik-adik. Kakak Iki cukup sepakat untuk kalimat ini. Ada beberapa momen ketika kita ingin sesuatu, di situ dibilang bahwa buat ini, buat ini, buat ini. Tapi yang paling penting, kalau kita mau bahagia seumur hidup, kita disuruh apa? Berbuat baik, adik-adik. Karena tanpa sadar ketika kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik, adik-adik, dalam kehidupan kita. Ada lagi kalimat bahasa Inggris yang bilang begini, when you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are apa nih Kakak Iki nggak lihat lagi? You are doing yourself a favor. Nah, artinya, adik-adik, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu akhirnya akan ke kita juga, adik-adik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu juga akan kembali ke kita kok tanpa kita sadari. Jadi terus aja berbuat baik. Kakak Iki percaya ketika kita berbuat baik untuk orang lain, jangan pernah mengharapkan balasan. Karena ketika kita mengharapkan balasan, udah berubah hakikatnya. Ketika kita mengharapkan balasan, udah bukan lagi berbuat baik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan juga yang baik-baik untuk kita ya adik-adik ya. Percaya adik-adik ya. Dan percaya juga ketika kita berbuat baik untuk orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhan juga akan memberikan orang-orang baik untuk kita. Nih ada kalimat terakhir buat adik-adik semuanya. If you make somebody else day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. Dan yang terakhir, the more you bless others, the more God will bless you. Mantap ya kata-katanya adik-adik ya, bahasa talautnya itu ya. Keren sekali ya. Jadi adik-adik ingat ya, Kakak Iki cuma pesan buat adik-adik dari firman Tuhan kita pada sore hari ini. Coba adik-adik buka sama-sama sebagai penutup kita. Matius 7 ayat 12 boleh dibacain sama Ein. Matius 7 ayat 12 sebagai penutup firman Tuhan kita pada malam hari ini. Pada sore hari ini. Ein, Matius 7 ayat 12. Sampai habis, Kak. Ya. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu adik-adik. Jadi, yang harus kita garis bawahi, ini ditutup dengan firman Tuhan bahwa Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi ketika adik-adik mau merasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan adik-adik,
adik-adik juga harus berbuat baik kepada orang di sekitar adik-adik. Sama seperti firman kata-kata pepatah yang tadi kita bisa baca bersama-sama. Ya adik-adik ya. Jadi tahun ini, hari ini, jam ini, sampai kapanpun dari saat ini, Kakak Iki tahu adik-adik punya tujuan hidup yang luar biasa. Pasti dari kalian punya cita-cita yang luar biasa. Entah ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pelaut, ada yang mau jadi apapun itu. Kakak Iki bersyukur karena Kakak Iki punya adik-adik yang luar biasa dengan tujuan hidup yang luar biasa. Tapi di balik itu semuanya, jangan pernah lupa berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik kepada setiap orang, semuanya akan kembali kepada kita. Jangan minta, jangan menuntut kapan. Itu semua masalah waktu. Tapi yang percaya adalah ketika kita berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Engkau begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, ajarkan kami untuk selalu juga menjadi anak-anak-Mu yang mau terus berbuat baik dalam segala hal. Jauhkan diri kami, pribadi kami, untuk mengharapkan sesuatu dari setiap apa yang kita perbuat. Karena kita percaya Tuhan Yesus lebih dahulu berbuat baik dan menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah diwajibkan sebagai anak-anak Tuhan mau juga menjadi orang-orang yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Ya. Terima kasih untuk Kak Iki pada firman yang sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Kak Iki dalam segala hal. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Teman-teman remaja, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung transfer ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman semua ke nomor rekening Bank BCA 0751163 605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp
0821 2380 2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer. Atau bisa juga konfirmasi melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica atau bendahara PLK remaja untuk didata. Mari kita memberikan persembahan, sambil persembahan dipersiapkan, kita menyanyikan pujian Allah Sumber Kuatku. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan berdoa syafaat dan persembahan. Dipersilakan Kak Iki membawa kita dalam doa. Oke, adik-adik, sebelum kita mau berdoa, Kakak Iki mau ingetin lagi ya, doa syafaat itu bukan semata-mata doa Kakak Iki aja atau doa-doa kakak-kakak pengasuh aja yang ditunjuk untuk berdoa. Doa syafaat ini adalah doa pribadi kita masing-masing adik-adik. Jadi ketika doa syafaat, jangan adik-adik juga juga udah kakak-kakak yang berdoa aja yang berdoa gitu loh. Enggak, adik-adik juga bisa secara pribadi menaikkan doa syukur, doa syafaat adik-adik secara sendiri langsung ketika Kakak Iki berdoa. Kakak Iki tugasnya mendoakan kita semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa adik-adik juga pasti ada doa pribadi yang adik-adik ingin naikkan kepada Tuhan. Jadi silakan juga berdoa, silakan juga menceritakan apapun yang adik-adik rasakan dalam kehidupan hari lepas hari dalam doa syafaat pribadi adik-adik ya. Oke adik-adik ya. Nah, Kakak Iki mau mastiin dulu nih, kata Kakak Ica, Jessica juga sakit. Jess? Iya. Jessica juga sakit, Jessica Dumaili? Iya, apa maksudnya, kan kemarin baru tes PCR, Kak. Terus sudah ada hasilnya? Ya, hasilnya baru diumumin tadi. Gitu. Oh, jadi gimana? Nggak apa-apa biar kita berdoa? Iya. Kenapa sayang? Nggak apa-apa. Ya, itu kita bertiga positif, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Berarti kita tambahin pokok doa kita. Bahwa teman kita Jessica juga sama seperti Kakak Ica, sama dengan kakak-kakak yang lain, adik Elka, bahwa harus isoman karena terpapar. Nggak apa-apa. Pada akhirnya ketika kita mendoakan satu sama lain, pasti akan sendiri aja Tuhan dengar kok, apalagi kita bareng-bareng doain teman kita ya. Oke adik-adik ya. Oke, sikap doanya, Kakak Iki akan membantu juga doa syafaat dan persembahan kita pada sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dalam segala hal di dalam kehidupan kita pribadi, pas pribadi, anak-anak remajamu, Genis Bethlehem, Tuhan Yesus. Tuhan, pada sore hari ini, kami semua menyatukan hati kami, rasa peduli kami, dan boleh bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kami ke hadirat tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Untuk kesehatan dan pendidikan adik-adik remaja Gemis Bethlehem, Tuhan. Kami taruhkan setiap cita-cita, harapan, segala impian adik-adik dalam proses pendidikan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Kami percaya adik-adik remaja Gemis Bethlehem ada di dalam dunia ini
dan akan menjadi kepala Tuhan, bukan ekor. Kami percaya anak-anak remaja Gemis Bethlehem akan menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang-orang diberkati lewat adik-adik remaja Gemis Bethlehem, Tuhan. Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan jaga setiap apapun yang mereka kerjakan, agar semua yang mereka kerjakan, semuanya itu semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua dan seluruh keluarga anggota remaja Gemis Bethlehem. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati setiap aktivitas sehari-harinya, Tuhan berkati setiap harapan dan cita-cita mereka. Kami bungkus semuanya itu dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan melihat kami, melihat hati kami lebih dari apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan, kesehatan, bahkan jodoh dari kakak pengasuh remaja, Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan bagi kakak-kakak dalam menjalankan tugas pekerjaannya, baik di kantor, dimanapun mereka bekerja, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jaga mereka. Ataupun yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan semuanya itu seturut dengan waktu Tuhan. Kami serahkan semuanya itu, Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang baik, karena kami percaya ketika kami menjadi orang-orang yang baik, Tuhan juga pasti akan memberikan semua hal yang baik untuk kami, anak-anak-Mu, Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kakak Ica, kakak Arlin, adik Elka, anak dari kakak Aca, juga untuk rekan kami Jessica Dumaili beserta dengan papa mamanya yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, Tuhan Yesus, karena terpapar virus COVID-19, Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya ini bukan suatu aib, penyakit ini bukan suatu ketakutan, tapi kami percaya adanya penyakit ini, ketika kami terpapar penyakit ini, mungkin menjadi suatu teguran untuk kami lebih boleh beristirahat, melepaskan sedikit lelah penat kami untuk lebih beristirahat lagi, sehingga ketika waktunya Tuhan dengan segala proses penyembuhan, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, karena kami percaya kami berpegang pada Tuhan yang luar biasa, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kakak-kakak pengasuh kami, adik-adik kekasih kami, rekan-rekan kami, dan kami boleh kembali berkumpul, bertemu, menjalankan aktivitas hari lepas hari dengan hari kami dengan tidak kekurangan suatu apapun, Tuhan. Kami aminkan itu dan kami yakin dan percaya kami berpegang pada Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan remaja, kakak pengasuh yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk ketambahan usia yang Tuhan berikan. Tuhan, ajarkan kami semakin dewasa di dalam iman, Tuhan Yesus, sehingga ketika kami semakin dewasa di dalam iman, kami tahu melakukan hal yang baik dan benar hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pandemi virus COVID-19 di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami tahu, kami sadar, bahkan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, orang-orang di sekitar kami, orang-orang di sekeliling kami sudah banyak yang terpapar, tapi bukan menjadi suatu ketakutan, Bapak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh enyahkan, Tuhan boleh lenyapkan, Tuhan boleh singkirkan pandemi virus corona ini, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa kekurangan suatu apapun, tanpa harus lagi rasa takut, tanpa harus lagi terbatas, Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan dapat menyertai kami lebih dari segala kekhawatiran kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan PLK Remaja, pelayanan gereja kita, Tuhan Yesus, Gemis Bethlehem di tengah pandemi ini, Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami, biarlah gereja kami, biarlah secara khusus Remaja Gemis Bethlehem boleh menjangkau teman-teman kami dimanapun berada, Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa untuk boleh beribadah bersama dengan kami. Kiranya pelayanan kami, kakak-kakak pengurus boleh memberikan yang terbaik, sehingga pelayanan kami ini dapat menjadi harum di hadapan-Mu, Bapak. Pelayanan kami juga dapat bermakna untuk orang-orang di sekitar kami, dan senantiasa pelayanan kami boleh menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bangsa ini, negara ini ada di dalam genggaman tangan cinta kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap keputusan yang diambil oleh petinggi-petinggi di dalam bangsa ini, Tuhan Yesus, baik presiden, baik wakil presiden, menteri-menteri, atau apapun itu, semuanya itu ada dalam perkenaan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Kami percaya negara ini ada dalam cinta kasih dan dalam genggaman tangan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi negara dan bangsa yang takut akan Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami di luar dunia sana, Tuhan Yesus, yang saat ini dalam konflik. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang terjadi, tapi yang kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi,
Tuhan Yesus, Tuhan pasti melihat dan Tuhan boleh menyudahi hal-hal yang berbau konflik, hal-hal yang berbau peperangan kami karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus menciptakan kedamaian untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memberikan persembahan, apa yang menjadi sebagian dari berkat yang kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja, sehingga berkat persembahan ini dapat berguna, dapat harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami naikkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Biar Tuhan sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita menyanyikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang sembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan menerima berkat. Untuk Kak Iki dipersilakan. Oke adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Tetap jadi orang yang baik ya adik-adik ya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sama seperti pepatah yang kita tadi lihat bersama-sama ya adik-adik. Kak Iki ulang sekali lagi ya. If you make somebody else's day, God will always make your own day. If you bring smile to other face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Adik-adik, tetap jadi orang baik dalam kehidupan kita, tetap selalu memberikan waktu kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.